baca dulu halaman 1 dan 2. Halaman 1 dan 2 baca-baca. Halaman 1 dan 2 baca-baca dulu. Sudah? Belum? Halaman 1 dan 2. Sudah? Sudah ya? Belum? Jilid 4 mulai bahas fi'il. Yang pertama fi'il madhi. Ciri-cirinya dulu. Fi'il madhi itu nanti cirinya adalah diawali lakot. Itu awalnya. Kalau akhirnya nanti bisa diakhiri jika beri na, ta, tuma, untung, di, dona, dona, dan seterusnya. Kalau ada lafal-lafal itu pasti maju. Contoh, misal laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'a. Ini bukan jim, alif, kemudian
pasti fi'il madhi karena diawali atau dibutik. Kalau setelahnya pasti fi'il madhi. Nanti kan ada fi'il madhi, ada mudhari, ada amar, ada nahi. Sekarang kita bahas fi'il madhi. Kemudian diakhirina, misalnya nasorna, dan ada na, maka dibaca semua menjadi nasorna. Nah, diakhirina atau mungkin diakhiri nasor, ta atau mungkin nasor juga pasti fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ciri-cirinya pokoknya diawali nakot, untuk akhirnya bisa ta, ti, dan seterusnya. Nah, fi'il madhi awal dan akhir. Contohnya misal kita contoh doroba, awal namanya fa'il, tengah namanya ain fi'il, yang ketiga namanya lam. Dan awal dan akhir pasti fathah. Fi'il madhi awal dan akhir pasti harakatnya fathah. Untuk tengah itu kamusnya, bisa doroba, bisa fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang penting awal dan akhirnya pasti apa? Fathah. Paham? Jadi cirinya tadi diawali apa? Awal, kemudian diakhiri tadi dan seterusnya. Dan awal dan akhir pasti fathah. Pasti itu. Kemudian apa lagi? Maknanya telah lewat. Berarti kalau bahasa Jawanya wis atau wus, atau bahasa Indonesianya telah. Misal doroba, mukul. Kalau fi'il madhi telah memukul atau wis memukul. Paham? Itu cirinya. Sekilas tahu kan? Terus di halaman 2, jangan lihat halaman 2 yang kotak tengah itu bisa diakhiri dhamir rafa' mutaharrik. Ada? Nah, apa itu? Na, ta, tuma, tum, ni, tuma, tuna, tuna. Fi'il madhi kalau bertemu na sampai na, ta, tuma itu, maka akhir fi'il madhi dibaca sukun. Asalnya do, ro, ba, harokat semua. Yang ba-nya berharokat. Tapi kalau bertemu dhamir mutaharrik maka disukun menjadi ja, doroba bertemu dengan apa itu? Ini terserah apa itu bisa. Tunggu ya, tunggu sebentar. Maka yang ada dibaca dorob, tum, tidak sukun. Asalnya fathah. Kalau bertemu dhamir mutaharrik mulai dari na sampai na tadi dibaca sukun. Kalau bertemu wawu, tadi ini sudah. Kalau bertemu wawu, maka baknya ini yang akhirnya fathah ini bertemu wawu, nah, maka ini menjadi dhammah. Doroba, doroba, dorobu. Itu sekilas fi'il madhi. Jadi ciri-ciri tadi diawali lakot, diakhiri satu mana terusnya. Terus awal dan akhir pasti berharokat fathah, pasti itu. Yang ain fi'il atau tengah kamus atau disebut simai.
Kemudian kalau bertemu dhamma rafa mutaharrik maka dibaca sukun akhirnya. Jika bertemu wawu maka dibaca apa? Dhamma. Pun rampung fi'il madhi. Itu tak bis. Kita coba. Terus halaman 3. Nanti fi'il itu ada istilah mujarrad atau asli 3 huruf. Asli 3 huruf disebut dengan bahasa Arab apa? Mujarrad. Doraba itu berapa jumlahnya? 3. Kalau 3 namanya mujarrad. Lah fi'il itu minim, tidak boleh kurang 3. Minimal 3 namanya sulasi mujarrad. Pokoknya kalau jumlahnya 3 itu sudah memenuhi syarat. Arti minimal jumlahnya harus 3, tidak boleh kurang. Kalau kurang berarti nanti ada yang ditasdid mungkin. Contoh madda ya muddu madda asluhu madda atau ketiga. Cuma ditasdid jadi madda 2, tapi aslinya 3. Ja'a tadi lakon ja'a berapa jumlahnya? 3. Paling minim 3. Kalau 3 namanya sulasi apa? Mujarrad. Kalau lebih dari itu nanti namanya mazid. Boleh paham? Ini pengenalan. Sekarang coba dibaca halaman 3 judulnya. Ayo. Kata kerja atau fi'il madhi sulasi mabni lil ma'lum. Fi'il madhi 3 huruf. Pertama dari fathah. Ya kan? Awal dan akhir pasti fathah. Terus langsung bintang hitam apa? Khotama mengikuti wazan fa'ala maka masuk fi'il madhi awal dan akhirnya dibaca fathah. Nah, sekarang saya buat kita baca yang mana nih? Atas sendiri yang kanan bareng-bareng. Wabtagu ma kataballahu lakum. Satu lagi. Wabtagu ma kataballahu lakum. Garis bawahnya kata mengikuti wazan fa'ala maka masuk fi'il madhi awal dan akhirnya dibaca fathah. Yang bawah sendiri tapi yang kanan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Satu lagi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Garis bawahnya ya kan, pokoknya yang penting awal akhir pasti harokatnya fathah. Bisa ada yang kataba, ada yang wasi'ah, ada lagi yang hasiba, ada yang hasuna. Yang penting awal akhir fathah. Dan tadi lupa saya hukumnya mabni. Yang maksudnya mabni. Mana lagi contohnya? Semisal paling bawah tapi yang kiri, mana fi'il madinya? Roh. Minimal jumlahnya berapa tadi? Harus 3. Namanya sulasi mujarrad. Awal akhir pasti sama. Mana fa fi'ilnya itu? Ain fi'ilnya? Lam fi'ilnya? Kaburo. Bermakna telah ya. Terus atasnya yang itu yang kanan. Alladzi ja'ala lakul arda firasya. Mana fi'il madinya? Ja'ala. Sulasi mujarrad tidak? Iya. Jumlahnya berapa? 3. Mana n fi'ilnya? Ain. Lam fi'ilnya? Lam. Awal akhir dibaca apa? Lam. Terus alladzi itu isim apa? Isim mausul ma'rifat ya kira itu. Awal kalimat enggak itu? Jadi apa? Terus setelah
Tapi kalau ini nggak jabatan karena ini di tengah-tengah. Terus setelahnya alladzi disebut apa? Silah. Kemudian lakum asalnya li, kenapa dibaca la itu? Al-ardo isim fi'il huruf karena makrifat nakirah karena mudzakkar muannas karena dinas dalam dan seterusnya. Nah, sekarang ada lagi tambahan fi'il madhi, ada yang maklum, ada yang majhul. Maklum itu awal dan akhir dibaca fathah, biasanya namanya maklum. Jadi yang kita baca pada tadi namanya apa? Maklum. Maknanya biasa. Misal kafaro, ya kafir gitu aja, biasa. Namanya maklum. Ada juga majhul. Majhul itu maknanya sama dengan isim maf'ul ditambah di atau den. Misal cara membuatnya, pertama kalau fi'il madhi dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca kasrah. Contoh doroba, maklum majhul itu. Biasa ya. Kalau buat majhul caranya pertama dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca duriba, maknanya paling dipukul. Jadi kalau doroba mukul, kalau duriba dipukul. Jadi yang barusan kita baca semua maklum, biasa namanya maklum. Kalau majhulnya tadi duriba. Halaman 3 paham ya? Nah sekarang fi'il madhi itu sorob ya, ini ya, mulai sorob. Ada istilah sehat, ada istilah sakit, bahas bina itu. Sekarang kesimpulan. Contoh tadi fi'il madhi ada yang berbentuk seperti ini. Doroba. Nanti ada penyakitnya itu bisa berupa alif, berupa wawu, berupa ya. Penyakit fi'il ada 3. Kalau isim penyakitnya hanya 2, maksud sama mangkus, ya sama alif tok. Tapi kalau fi'il ada 3, alif, ya, wawu. Sekarang doroba. Ada nggak penyakitnya ini? Berarti namanya sehat atau sahih. Namanya bina sehat. Ada yang penyakitnya letaknya di depan, ada di tengah, ada di akhir. Penyakit terserah. Penyakit ya, di tengah bisa, depan bisa, akhir bisa. Contoh misal sona. Sona ini asalnya nah, berapa huruf ini? 3. Harus 3, minum 3. Mana pak fi'ilnya? Ain fi'ilnya? Lam fi'ilnya? Undang-undangnya dalam bahasa Arab, kalau ada wawu berharokat sebelumnya fathah harus diganti alif menjadi sona. Jadi sona itu asalnya, undang-undangnya, kaidahnya kalau ada wawu berharokat sebelumnya maka diganti alif. Sona. Berarti penyakitnya di mana ini? Ain. Terus ada juga nanti penyakitnya berada di akhir. Contohnya apa ya? Dari buku aja langsung. Ini kan mengenai penyakit aja dulu. Halaman 4 dibaca dulu. Judulnya kita baca madi yang ada huruf ilat. Ingat ilat itu apa? Penyakit.
Yang atas sendiri, yang kanan koma tanpa harokat ya. Bintang hitamnya sama dengan sona berarti kan. Nah, dibaca yang atas sendiri. Baik qala ayo. Satu lagi. Garis bawahnya. Adalah berarti yang Anda baca tadi barusan qala itu fi'il apa? Fi'il madhi. Awal akhir pasti. Kalau ada alif tengah itu gantian dari bisa waw bisa ya. Caranya mencari Anda tasrif yang mendatar itu istilah itu 3 kali saja cukup. Qala yaqulu qawlan berarti asalnya qawala. Salah lagi yang contohnya koma. Koma itu fi'il apa? Mati kan? Tengahnya berapa apa? Alif. Berarti bisa gantian dari bawah atau cara mencarinya tasrif 3 kali saja cukup. Koma yaqulu kiaman berarti koma ya. Berarti gantian dari apa itu? Kauman kan? Kauman kiaman kan masa juga. Koma yakumu kauman wa kiaman kan? Soma yasumu sauman wa siyaman kan? Jadi yang utama itu sona. Alif ada aja ya. Gantian dari apa itu? Bisa wau bisa. Kita coba yang pertama sona yasunu saunan. Berarti asalnya sawana. Ada lagi itu. Kana itu ada alifnya enggak? Ada. Berarti bisa gantian dari kana yakunu kaunan. Berarti asalnya kawana. Terus dari wawu berharakat setelah fathah diganti menjadi mana lagi itu ya? Mata yamutu mautan, ya kan? Berarti asalnya mawata terkikaku. Penyakit juga katanya. Boleh paham? Berarti kalau ada fi'il madhi tengahnya kok ada alif, itu gantian bisa dari ya, bisa dari apa? Diganti sampai masdar ketemu nanti. Kemudian yang kiri atas kita baca Roma tanpa harokat ya. Yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat awal dan satu fathah. Roma kemarin mirip dengan isim maksur. Miripnya apa? Kalau sebelumnya fathah maka dia alif, ya kan? Kalau sebelumnya ya maka sebelumnya kasrah maka ya, gitu kan? Roma itu sebelum akhir harokatnya apa? Pasti alif itu. Kalau Markus kemarin sebelum akhir harokatnya kasroh. Ini Roma itu apa harokatnya? Berarti dia alif. Kalau alif tidak boleh harokati, tidak boleh harokati alif. Dibaca wa aso adamu berapa? Wa aso adamu rabbahu wa aso adamu rabbahu fahuwa yang aso ada aso terus aso itu fi'ilnya mana? Ain fi'ilnya mana? Lam fi'ilnya alif. Kenapa alif sebelumnya?
Berarti penyakitnya dari mana nih? Kalau yang tadi di bukan paham? Jadi yang itu lagi, yang bawah sendiri. Illa 'alal ladzina hadallah. Mana pak fi'ilnya? Ain fi'ilnya, lam fi'ilnya. Kenapa disebut alif? Sebelumnya fathah. Kalau alif tidak bisa diberi harokat, berarti hada, bukan hada ya. Namun fi'il madhi sama. Terus halaman 5 yang atas, yang kanan dibaca madhi yang diinginkan. Ayo, madhi yang diinginkan. Madda tadi kita sudah bilang ini harus 3. Kok dua berarti ada yang diinginkan. Contohnya itu yang atas sendiri, tapi nomor 2 dari kanan. Awkal lagi kita baca. Awkal lagi marra ala qaryatin. Awkal lagi marra ala qaryatin. Dari bawahnya. Marra adalah firman yang jadi mada asalnya apa? Mada. Antara ain sama lam sama jadi yang satu. Dari marra berarti asalnya ro. Dua utama di jadi di atasnya jumlahnya 2, tapi asalnya 3. Doa. Terus yang bawah itu masa berarti asalnya soba asalnya, wa qosso asalnya, wa qorro asalnya. Ini nggak ada penyakit, ini nggak ada penyakit. Tapi di itu toh. Terus yang kiri atas tadi kita sudah kenalan namanya majhul tadi. Yang kita baca tadi semua berupa apa itu? Majhul. Pas baca apa itu biasanya. Kalau majhul tadi gimana? Pertama, doma, terakhir baca. Kita baca dulunya. Madi pasif ini. Madi pasif diawali doma sebelum akhir kasroh. Kuliah tanpa harokat dibaca kuliah menjadi kuliah. Kuliah dibaca kuliah. Jadi awalnya fathah itu. Au kutilang kola betul. Jadi kutilang asalnya kotala biasa. Dimajukan caranya tadi kutilah. Maknanya kalau kotala bunuh, kalau kutilah dibunuh. Ini nama di. Kita baca yang kutiba alaikumusya bareng-bareng. Dari bawahnya coba sekarang ditenangkan dulu pikirannya. Saya tanya dari awal. Boleh dari buku pelan-pelan mulai. Fi'il madhi tadi diawali apa tadi? Lakon ya. Diakhiri bisa semua dan seterusnya tadi. Fi'il madhi tadi awal dan akhir harus dibaca. Hukumnya pasti apa? Kemudian untuk ain fi'il harokatnya siapa tadi? Kapan fi'il madhi akhirnya dibaca sukun tadi? Ketika bertemu apa? Dibaca rofa ketika apa tadi? Wow. Terus penyakit dalam fi'il ada 3 ya. Bisa berupa apa? Terus misal ada contoh ini. Taba atau kola itu ada penyakitnya enggak itu?
Di mana penyakitnya? Terus alif itu bisa gantian dari apa? Alif bisa gantian dari apa? Bisa atau ya. Cara mencarinya? Kola yakulu. Berarti asalnya gimana undang-undangnya tadi? Wawu sebelumnya fathah maka diganti. Terus madda itu asalnya apa tadi? Kenapa diidghamkan? Nah, terus aso kenapa enggak boleh dibaca asoya tadi? Karena itu alif ya, sebenarnya harakatnya maka disebut alif. Cara membuat maju tadi gimana maju tadi? Di doma awalnya dikasih sebelum akhir. Pertama doma sebenarnya dibaca atau doroba menjadi gimana? Terus maknanya ditambah apa? Di. Sekarang Anda baca-baca halaman 6. Ini bahasa enggak? Buku Arab enggak? Bahasa Arab. Sudah tidak ya, apa? Baca halaman 6. Cara baca dipahami itu halaman 6. Dipahami dulu halaman 6. Sambung sudah belum? Sudah ya? Sudah. Kemarin mubtada pasti butuh. Sekarang fi'il pasti butuh. Itu gandengan. Kalau kita ketemu fi'il mesti ada pak ini atau no. Nanti kalau ada mubtada ada khobar, ada fi'il ada fa'il. Itu gandengan. Nah, cara mencari fa'il gampang. Jenengan hafalkan tasrif ke bawah, namanya lugawi. Misal sudah pernah dengar kan kalau ba'da dunga ada fa'ala doraba dorabu itu kan? Sudah ada yang dengar kan? Nah, itu ya kalau ke bawah namanya lugawi, kalau menyamping namanya istilahi. Jumlahnya berapa nih? Coba pelan-pelan aja, fa'ala ya. Ayo pelan-pelan. Fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuna, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Apa? Sekarang kalau mencari fa'il, rumusnya adalah tafsir ke bawah ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, ini tiga ada, berarti dulu ya. Fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'al. Nah, kan aja memuanas kan? Terus fa'alata. Faknya dari mana?
Biasa kan? Biasa. Fa'al. Nah, bawah. Terus ini rumus. Sekarang fa'il. Ingat-ingat, fi'il pasti butuh apa? Fa'il. Balik. Ringan. Fa'il ada dua tadi ya. Fi'il pasti butuh fa'il. Atau setelah fi'il pasti ada fa'il. Fa'il ada dua, fa'il ini ada dua. Ada dhamir, dua, dhamir. Ada dhamir, ada dhamir. Saya buat contoh. Lihat nggak sampai? Agak sini saja. Ini sudah tidak paham. Masuk sini. Tidak paham. Sudah agak masuk ke sini. Sini tidak apa-apa. Malah tidak. Terus. Saya buat contoh. Ja'a Zaidun. Ja'a ini fi'il enggak ini? Fi'il ya. Nah, kalau fi'il pasti butuh apa tadi? Ja'a mustaqo sopo Zaidun. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Zaidun. Kalau tertulis setelahnya namanya dhamir. Kalau tertulis setelahnya namanya dhamir. Pun paham? Sekarang saya buat contoh dengan balik tab. Zaidun ja'a. Mubtada bisa tadi. Zaidun utawi Pak Zaid iku ja'a wis datang sapa Zaid. Fa'ilnya sapa kembali ke sini. Kalau tertulis, kalau fa'ilnya kembali ke sebelumnya namanya fa'il dhamir. Jadi kalau tertulis ada kan Zaid, za, ya, dam. Za, ya, dam. Tertulis setelahnya ada tak? Namanya fa'il dhamir. Kalau fa'il dhamir tertulis di sebelumnya. Kamu ikut tak? Dhamir sama dhamir. Kalau dhamir ada di setelahnya, kalau di sebelumnya dhamir. Pun paham? Betul? Lepas ini, udah ya. Jadi fa'il dan fi'il pasti butuh. Itu pasti. Ada dua fa'il, dhahir dan kalau tertulis setelahnya, contoh ja'a mus datang sopo Zaidun, namanya apa? Dhahir. Yang kedua, Zaidun utawi Pak Zaid iku ja'a datang sopo Pak Zaidun. Sebelumnya kan namanya fa'il. Paham. Rumusnya sekarang. Rumusnya begini. Kalau fi'il urutan 1 dan nomor 4 gimana? Fa'alat dan fa'alat. Fa'ilnya nanti bisa dua kemungkinan maksudnya. Bisa juga dhahir, bisa juga dhamir. Kita ulangin ya. Kalau urutan tasrifnya ke bawah nanti kok dia nomor 1 dan nomor 4, maka kemungkinan fa'ilnya bisa ke dhahir, bisa ke dhamir. Kalau selanjutnya itu pasti dhamir, pasti tersimpan sebelumnya. Kita ulangi. Contohnya, ja'a ada tasrif berapa kira-kira? Ja'a, ada pertama kan? Ja'a, ja'u, ja'a, ja'ata,
pertama aja. Berhubung dia pertama, buktinya fa'ilnya bisa dhamir. Kedua, buktinya juga bisa dhamir. Itu kalau nomor 1 aja, 1 dan 4 seperti itu. Bisa kemungkinan bisa ke dhamir, bisa ke dhamir. Setelahnya itu langsung dhamir semua. Di 2 ini kudu sing bisa dhamir, bisa. Sisanya langsung sebelumnya semua. Saya buat lagi. Ini siapa sudah sini ya? Kola Fatimatu. Yang kedua Fatimatu Kola. Kelihatan gitu di kaketan. Kolat diakhiri at pasti fi'il apa tadi? Nanti ya. Kalau fi'il pasti butuh apa tadi? Rumusnya dari saya. Kalau cari fa'il pakai ini. Kita keberapa itu? Kola, kolu, kola. Keberapa? 4. Kalau keempat tadi fa'ilnya bisa apa tadi? Bisa dhamir tertulis setelahnya atau bisa dhamir ada sebelumnya. Berhubung keempat tadi banji. Kemungkinan ada 2. Kolat bus dawuh. Sopo Fatimatu Fatimah. Fa'il apa namanya ini? Kedua, marifat wa kalimat jadi apa? Fatimatu utawi Mbak Fatimah iku kolat berkata bus dawuh sopo sebelumnya. Fa'il apa namanya ini? Berarti kalau nomor 1 dan 4, kalau tasawuf lugawi kalau 1 dan 4 bisa dahulukan dohir dulu. Kalau itu nggak cocok baru ke dohir. Rumusnya itu. Nah, sisanya 1 dan 4. Kalau memang urutan sampai nomor 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sini. Maka fa'ilnya pasti dhamir tertulis sebelumnya. Ada lafadznya tertulis dan ada di sebelumnya. Awalnya 1 dan 4 tadi bisa dhamir. Nah, sisanya berarti nomor 2, 3, 5 dan pasti ada di sebelumnya dan ada lafadznya tertulis. Nah, kalau mulai 7 ke bawah, fa'ilnya nancep di situ, ada di situ, enggak tertulis sebelumnya. Gini maksudnya begini. Contohnya ini kita lihat. Nah, halaman 11 Anda buka halaman 11 yang bawah ada contoh innalladzina amanu wa amilus sholihati. Fi'ilnya amanu, amanu. Keberapa tuh? Tadi pesan dari saya nomor 2, 3, 5, 6 itu fa'ilnya pasti ada di sebelumnya atau disebut dom dan tertulis ada lafaz tertulis. Mana itu? Alladzina. Berarti langsung ke situ. Amanu kan beriman sopo alladzina wa amilu berapa tuh? Amila itu berapa? Kalau ketiga aman pasti ada di sebelumnya dan pasti tertulis lafadznya. Mana itu? Wa amilu beramal sopo alladzina. Terus kita buat contoh lagi yang atas, yang kiri. Idza dakhalu berapa itu? Hasil volume. Dakhala itu berapa itu? Berarti fa'ilnya pasti
tertulis sebelumnya atau fa'il dhamir dan tertulis. Mana itu? Pasti ada lafaznya, pasti ada. Al-mulk pasti tertulis. Pokoknya nomor 2 sampai nomor itu tertulis sebelumnya. Contoh lagi, yang paling bawah sendiri yang kiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan fa'alu keberapa? Fa'ilnya pasti tertulis di sebelumnya. Lafaznya ada mana itu? Walladzina utai wong akeh iku idza fa'alu ing dalem nalikane nglakoni sapa alladzi. Yang atas Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi. Adallah keberapa itu? Adallah berapa? Kedua pasti apa tadi? Pasti dhamir dan pasti tertulis lafaz mana ini? Alladaini. Ini kan dua tuh. Tawangnya mana? Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idza qarraba qurbanan. Qarraba keberapa? Qarraba keberapa? Lafaznya pasti dhamir dan ada di sebelumnya tertulis lafaznya mana itu? Ibnai Adam. Mana dia? Itu falamma zaqa syajarata badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa. Itu atau yang itu kan wa tafiqa dua lah. Tadi kembali kan itu ayat sebelumnya tuh Daud dan Sulaiman. Tertulis. Nah, kita melihat lagi ya nomor 12. Kalau 12 inna ummahatuhum illallai waladnahum walada waladata waladna keberapa? Pasti butuh fa'il dan pasti tertulis sebelumnya. Mana itu? Al-Fa'il waladna kang nglahirake sapa alatihum ing wong akeh langsung gitu. Mana lagi? Yang atas sendiri. Falamma ra'aina ra'aya ra'au ra'ata ra'aina keberapa? Keenam ya. Ra'aya ra'au ra'ata ra'aina. Berarti keenam pasti terus sebelumnya. Falamma ra'aina mongko ing dalem semangsane melihat sapa wong akeh. Ayat sebelumnya kan ada ini. Berarti kan potongan aja ini. Hu ing Nabi Yusuf ketika para perempuan melihat Nabi Yusuf akbarnahu maka padha gumun sapa wong wadon akeh hu ing Nabi wa qatna nuli motong-motong sapa wedok-wedok akeh motong aidiyahuna ing pira-pira tangane. Gumun roh ganteng Nabi Yusuf sampai napa tangannya dipotong enggak terasa. Itu sementara gimana fa'il sekilas ya. Pokoknya kapan Anda tahu fi'il pasti butuh fa'il, pasti itu. Nah, fa'il ada dua, kalau enggak dohir ya yes. Nah sekarang rumusnya pakai lugawi. Kalau nomor 1 dan 4 banji, kemungkinan bisa dahulu kan dohir. Kemudian sisanya itu 2, 3 sampai 2, 3, 5, 6 pasti ada sebelumnya dan pasti ada tulisan lafaznya. Tadi kalau 1 dan 4 kalau dhamir dan juga tertulis kan bisa kemungkinan 1 dan 4 kan kemungkinan. Kalau memang dhamir juga tertulis. Sekarang nomor 7 sampai akhir fa'ilnya mudah lagi, ada di fi'il enggak nancep, badannya nancep ya Bu. Enggak kemana-mana, menempel. Contoh halaman 15 yang atas sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
fiilnya an'amta. Itu an'amta diakhiri ta pasti fiil apa tadi? Fiil madhi. Kemudian ke bawahnya berapa itu? An'ama, an'ama, an'amu, an'amat, an'amata, an'amna, an'amta. Ketujuh ya? Kan batasannya hanya 6 saja kalau dhamir yang tertulis. Kalau 7, faknya ada di situ, faknya nempel di situ, nggak kemana-mana. Berarti an'amta kang paring nikmat sapa tuwa. Jadi di situ itu faknya langsung. Nggak usah cari kuknya gitu kan? Kalau saya dia di situ itu, nggak lari kemana-mana itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hadaita keberapa ya? Hadaya, hadau, hadat, hadai, nah itu berapa itu? 7. Berarti kalau 7 ya di situ itu faknya. Hadaita kang paring hidayah sapa tuan naik kita, mana lagi ya? Itu yang keluar. Walau tawakkaltum, keberapa itu? Di akhir itu dari pasti fi'il apa tadi? Kalimat ya. Nah, fi'il masih butuh apa tadi? Coba keberapa itu? Tawa'ada, tawa'ada, tawa'adu, tawa'ada, tawa'ada, tawa'adna, tawa'adna, tawa'adatuma, tawa'adtum. Itu 9 berarti pasti 7 sampai 14 langsung di situ itu failnya. Berarti walau tawa'adtum lan lamun napa saling berjanji sapa sira kabeh lah kalau mongko yektine khianat sapa sira kabeh fil mi'ati dalem janji palsu. Gimana sekilas fa'il? Kan nggak bahas mustabir, wajib, enggak. Dulu kan kalau kita mulai gitu kan, ada mustabir, wujub dan sebagainya. Ini hanya fa'il, pasti butuh fa'il. Fa'il itu apa mas? Pasti muncul maknokan. Apa? Fa'il itu apa mesti muncul maknokan? Enggak. Apa ada kan tadi? Maksud saya pas membaca apa namanya, memaknai kitab semua. Enggak ada. Enggak. Syaratnya fa'il itu kalau berakal sopo, kalau enggak opo. Jadi pantas diberi makna opo atau kalau kang itu sifat, isim fa'il kang, ya kan? Mausul kang itu. Kalau fa'il boten. Berarti isim mausul itu seperti alladzi kal. Nggih. Berarti kalau isim mausul itu pasti maknanya kan. Iya. Isim mausulnya itu maknanya iya kan, bisa rubah. Itu kan nanti maknanya itu kan ada, pria kan penyambung toh. Allah kan penyambung. Kangnya itu ada di setelahnya silahnya itu. Lah, makanya kalau begini, misal ini tambahan ya, enggak ada hubungannya dengan wajar ini. Misal biasanya alhamdulillahilladzi ja'ala. Nah, ya kan alladzi zat baca ada. Alladzi kang, alladzi rupane gitu kan. Sementing kang itu setelahnya nih, kang dulu ini. Ini kan penyambung. Maaf. Untuk fa'il gimana? Nanti sampai semua ini saya ringkas seperti itu. Nanti kalau per lembar bingung gini. Pokoknya kesimpulannya itu tadi. Kalau fi'il pasti butuh fa'il ada 2. Kalau nggak dhamir ya dhamir. Rumusnya pakai ke bawah. Kalau di urut-urut 1 dan 4 bisa dhamir, bisa dhamir. Kalau memang selain itu nanti 2, 3, 5, 6 berarti tertulis sebelumnya ada tulisannya. Kalau 7 sampai habis menempel di situ. Itu tulis. Ada pertanyaan? Silakan mana?
Monggo tanya. Monggo di sini tanya mana? Oke, monggo. Fa'il sama beda. Kalau isim fa'il kemarin kan apa? Coba ya. Fa'il pelaku. Isim fa'il pelaku, tapi kan kadang isim fa'il nggak mesti menjadi fa'il kan? Karena dari mubtada juga bisa. Misal gini, contohnya buat contoh apa isim fa'ilnya? Jadi kalau isim fa'il tidak mesti jadi fa'il. Nah, itu kan. Contohnya apa mana contohnya? Misalnya fa'il apa contohnya? Itu apa ya? Al-Hakimu misalnya ya. Al-Hakimu fil ma'had. Al-Hakimu ikut baca apa ini? Al-Hakimu Pak Hakim itu filmat terjadi di pondok. Bisa kan? Isim apa? Isim fa'il. Ini bukan fa'il tapi isim. Sama-sama apa? Pelaku ya. Nah, sama-sama pelaku, cuma beda fungsinya. Kalau disusun isim fa'il itu tidak bisa jadi fa'il, ya tergantung nanti targetnya ya. Nah, kalau ini, intinya sama nggak isim sama fa'il? Tidak. Kalau fa'il itu membutuhkan fi'il. Nah, itu kalau isim fa'il pelaku, sama-sama pelakunya. Cuma kalau kata fa'il itu identik dengan ada fi'il. Kalau isim fa'il kan tidak. Yang lain? Di sini tambahan ya. Kalau Anda sedang baca tahlil, kadang ada begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina atau sayyiduna? Sayyidina ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad ya. Itu kurang pas. Itu yang benar sayyiduna, karena jadi mutada. Kok bisa? Ya, kemarin kan gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini. La ilaha illallah. Ini kan asalnya kan ilahun, asalnya ilahun maujudun. Ilahun utawi Allah itu maujudun. Terus kemasukan isimnya la. Ingat? Nah, jadi la ilaha il berarti kan sudah mutada kok, alias kesempurnaan. Nah, terus setelahnya ada sayyiduna. Di sini kan. La ilaha illallah. Benar ya? Nah, ini kemarin sudah bahas isimnya lah sudah. Ini asalnya adalah ilahun maujudun. Allah itu wujud, terus dibuat. Berarti ini mutada, ini sempurna nggak ini? Nah, terus ada lafaz baru sayyid sama nah. Ini marifat nggak ini? Kalau kalimat nggak ini? Kalau kalimatnya setelah apa? Berarti ya juga jatuh. Jadi itu alat. Karena ya dengan kadang kok sayyidina ya nggak apa, mana belum tahu. Kalau sudah tahu itu yang benar sayyiduna. Karena jadi mutada, alasannya makrifat awal kalimat ya sebelumnya tidak sempurna karena asalnya ilahun mau judul terus buat la ilaha illallah. Memang kadang ada sayyidina ya. Nah, itu yang pas sayyiduna karena awal kalimat makrifat jadi mutada. Kalau sayyidina diposisikan sebagai untuk tidak? Ya tidak bisa loh.
Kalau dua bentuknya gimana? Saya mau itu sudah sempurna, udah beres kan? Kalau sempurna kan ada titik ya. Kalau sempurna hanya titik. Terus Sayyidina, tiba-tiba Sayyidina gimana ini? Nah itu kan bingung. Kok tiba-tiba Sayyidina yang mengajarkan siapa? Apa di Bang Rojare? Nah, berarti Sayyid. Tapi juga dengan yang Sayyiduna. Nah itu insya Allah yang benar Sayyiduna. Alasannya karena ini tambahan, sekedar tambahan. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Memang kadang orang-orang itu hanya dengar-dengar dari dulu-dulu saja. Jadi ditanya, pokoknya aku kurung yang ini dhisik. Yang kalau ini ya Sayyiduna. Terus mana lagi? Yang lainnya sudah ada? Sekilas Pak El, tadi paham Pak El ya? Jadi nanti saya buat itu, nanti tinggal mempelajari sendiri. Bahkan Auzanul Mazid kalau mau ya, itu malah cepat mana? Pokoknya tadi ada sulasi mujarrad dan ada sulasi mazid. Kapan jumlahnya lebih dari 3 langsung mazid. Minim 3. Kalau hanya 3 namanya apa tadi? Kan itu ada dong. Halaman betul. Bab 3 itu kan Auzanul mazid. Wazan madi sing mazid. Kapan lebih dari berapa? Masuk mazid. Contohnya ya, halaman 20. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna itu diakhirina pasti apa tadi? Pasti apa? Fi'il madi, pasti madi ya. Terus sekarang itu kan tambahan itu. Aslinya alif hamzah ya, hamzah nun za lam. Berapa jumlahnya itu? Nah, lebih dari 3 ada masih. Langsung gitu aja. Kapan lebih dari 3? Masih. Gitu toh. Sekarang untuk fa'ilnya keberapa itu? Anzal. Kita coba bareng-bareng. Anzala, anzalu, anzalaka, anzalna, anzalta, anzaltuma, anzaltum, anzalti, anzaltuma, anzaltunna. Keberapa itu? Paling akhir ya. Berarti 7 ke fa'ilnya langsung nempel di situ. Inna sa'tamina ingsun Allah itu iku angzalna husnurunake sapa. Nah di situ itu langsung. Mana lagi? Tawaid paling bawah sendiri. Al yauma akmaltu, di akhir itu pasti fi'il apa tadi? Terus dibuang taknya kan tambahan itu. Berapa sisanya itu? 4 berarti masih. Kalau cuma 3 urutan keberapa itu fa'ilnya? Akmala, akmalu, akmalata, akmalna, akmalta, akmaltuma, akmaltum, akmalti, akmaltuma, akmaltuna, akmaltum. Udah 13 langsung nempel di situ. Al yauma ing dalem iki dina akmaltu wis nyampurnake sapa. Nah di situ itu fa'il sapa yang langsung. Makanya kalau baca kitab sudah tahu rumusnya itu ya seperti itu. Dulu ada anak sini, saya nggak nyebut. Kalau saya nyebut di sini nanti malah besar kepala nanti. Pokoknya ada alumni itu tamat SD, namanya Jarisakan. Itu benar. Di sini hanya berapa setahun 2 tahun ya, tamat SD. Saya beri kitab Bughyatul Murtasidin itu baca bisa. Rumusnya sudah tahu rumusnya. Makanya kalau sini lomba, ya biidznillah, bi'aunillah, syukur. Rata-rata kalau nggak 1, 2, 1. Kemarin alhamdulillah anak putra ikut lomba di tingkat Jawa Madura juara 1. Terus ada yang perempuan, ada 2 kemarin virtual ini ikut lomba kitab Fathul Mu'in tingkat nasional. Aslinya jurinya ngomong kamu juara 2. Berhubung apa sinyal ya, sinyalnya itu nggak menjuara 4, itu bilang begini. Jadi terus
ada lagi anak sini tinggal di mana ya? Di Yaman. Di sini selesai ambil lagi, terus berangkat ke Yaman. Namanya Habib Hasan Assegaf, kembar. Terus di sana berapa bulan itu dapat julukan si baweh, karena kok cepet nanggunya. Ini kita tahadus binikmat, bukan apa-apa ya. Karena fa'amma binikmati rabbika hadis ceritakan. Saya sendiri kami itu, saya dulu mondok lama, baca apa ya bisa, tapi jadi apa enggak tahu. Terus belajar, oh ini cara gini, oh ini bisa, oh ini terus gitu. Ini semakin sering praktek akan semakin cepat. Terus kitab opo wae, kitab apa saja, pokoknya bahasa Arab ya. Itu tahu, oh fa'il dan terusnya. Coba aja nanti kita praktek, buktikan nanti. Bener nggak? Oh berarti ini fa'il, oh ini jadi. Buktinya tadi dulu Anda sudah fa'il kadang masih bingung ya. Ini gimana? Di sini ada rumusnya, yaitu kalau nomor 1 dan 4 gini, 2, 6 begini, terakhir begini seterusnya. Jadi ya tahadus binikmah. Sudah dibaca kuantitatinya, dibaca dalam kamar aja ya, langsung dibaca dalam kamar. Karena mau sadar untuk ngaji, bapak langsung kamar dibaca di kamar. Dibaca sendiri dalam kamar aja.